pemirsa, Anda menyaksikan program Wakil Rakyat Bicara Sawit, di mana hari ini kami sedang membahas dampak positif kinerja BPD PKS bagi perekonomian Indonesia di tengah ancaman resesi. Seperti yang kita ketahui bahwa isu resesi ekonomi global saat ini telah menguat dan juga membuat banyak negara merasa khawatir. Salah satunya adalah Indonesia yang juga merasakan kekhawatiran ini dan ingin menangkal dampak dari resesi ini. Salah satunya melalui faktor penting yaitu adalah keberadaan perkebunan kelapa sawit, di mana Indonesia saat ini menjadi produsen dan juga eksportir kelapa sawit terbesar di dunia. Lantas seperti apa peran dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS yang juga menjadi faktor yang penting melalui program-program yang strategis dan dapat mengoptimalkan dan memperkuat sektor kelapa sawit sebagai penopang ekonomi. Kita akan terhubung dengan tamu saya hari ini yang sudah terhubung secara virtual, Bapak Setiono selaku Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat atau Aspekpir. Halo Pak Setiono, apa kabar Pak? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Tadi kita sedang membahas bagaimana dampak positif dari kinerja BPD PKS. Tapi kita bahas dulu mengenai isu resesi ekonomi global saat ini yang tengah menguat dan sudah bisa kita rasakan dampaknya ya. Bagaimana pandangan Bapak terhadap hal ini kemudian Pak? Baik, memang akhir-akhir ini isu-isu dampak ekonomi global ya, resesi ekonomi global memang sangat mengkhawatirkan banyak negara-negara yang terdampak dengan ancaman krisis global ini. Maka sampai kepala negara berkumpul di Bali, di Indonesia ya, membahas krisis global ini G20 ya di Bali. Itu memang kami sangat apresiasi ya, kepala negara memikirkan bagaimana menghadapi krisis global ini. Apalagi ditambah COVID-19, perang Rusia Ukraina yang menambah kesulitan ekonomi dan itu berdampak. Disitulah peran pemerintah Indonesia memang harus sangat ambil strategis, apalagi di sini kita punya produk unggulan ya, perkebunan kelapa sawit yang nyata-nyata berdampak positif dapat menopang ekonomi Indonesia. Baik. Bapak sudah sebutkan ya menjadi salah satu faktor penting yaitu adalah industri kelapa sawit di Indonesia. Bagaimana seberapa penting peran dari industri kelapa sawit ini untuk menopang perekonomian kita, Pak? Baik, sangat penting sekali. Karena apa? Kita terbukti kelapa sawit ini dalam situasi krisis apapun masih bertahan dan bahkan mempertahankan ekonomi di negara kita ini. Karena krisis ekonomi tahun 98, 2008 bahkan kemarin dampak krisis COVID dan perang Ukraina, perkebunan kelapa sawit sangat menyelamatkan ekonomi negara kita. Ini sangat penting sekali. Baik. Mengingat betapa pentingnya kemudian dalam menopang perekonomian kita, apa saja kebutuhan yang dibutuhkan dari para pelaku dari industri kelapa sawit ini sehingga bisa terus maju dan juga menjadi penopang ekonomi kita pada akhirnya, Pak? Baik, ya kami selaku pelaku usaha kelapa sawit ini butuh dukungan pemerintah ya, memang sangat serius sekali bagaimana mempertahankan, membuat regulasi, memperjuangkan perkebunan kelapa sawit ini yang selalu diserang black campaign. Itu memang peran pemerintah dan kita selaku pelaku usaha perkebunan memang bersama-sama bagaimana mewujudkan bahwa perkebunan kelapa sawit ini memang sangat bagus dan strategis. Jadi harapan kita kepada pemerintah bagaimana bisa mempertahankan tentang perkebunan sawit ini supaya tetap bisa menjadi penopang ekonomi negara dan bangsa ini. Baik, ada dana kemudian yang sudah disiapkan dan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Bagaimana Bapak menilai kinerja dari BPD PKS sejauh ini, Pak? Baik, ini sangat kita rasakan ya, mulai 2015 dibentuk Badan BPDB ini, PKS ini, yang pada intinya Badan Pengelola PBS di Kemenkeu ini ditugaskan untuk bagaimana membuat kelapa sawit ini bisa bertahan. Karena apa? Program-program tersebut memang banyak yang diterapkan. Salah satu contoh peran yang utama adalah untuk rakyat seperti permajaan sawit rakyat, sarana prasarana, SDM, dan tidak kalah pentingnya itu mandatory biodiesel karena itu bisa menyerap dalam negeri. Penggunaan CPO dalam negeri, bahkan menghemat devisa negara mengganti solar. Jadi itu sangat bagus sekali. Dan kami selaku petani kelapa sawit ini memang sangat merasakan dampaknya.
Baik. Itu memang sangat bagus sekali kinerja BPDPKS ini, itu memang harus dipertahankan. Baik, baik. Ada program apa lagi kemudian Pak, terutama dari teman-teman Asosiasi Petani Kelapa Sawit yang diharapkan bisa diberikan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ini, Pak? Pak Setiono? Iya, putus ya? Jaringan putus ya? Baik, saya ulangi pertanyaan yang terakhir tadi ya. Ya. Baik. Ya. Ada program apa kemudian Pak yang diharapkan terutama dari teman-teman Asosiasi Petani Kelapa Sawit yang akan dilakukan lagi dari BPDPKS, Pak? Program seperti apa yang diharapkan? Baik, ini program-program yang sudah berjalan itu sangat bagus sekali, seperti PSR, sarana prasarana, SDM, riset, dan program biodiesel itu yang dulu dari B20 menjadi B30, sekarang mau B35. Itu program sangat bagus. Nah, program-program yang lain kita harapkan, memang kita selaku petani ya, asosiasi juga membutuhkan kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, termasuk sosialisasi sawit baik, terus industri hilir itu memang perlu dikembangkan supaya peran dampaknya juga lebih menambah kesejahteraan ekonomi petani kelapa sawit. Baik, ada pesan terakhir yang ingin disampaikan mungkin bagi teman-teman dari BPDPKS, Pak, silahkan. Baik, kami pesan-pesan yang kita harapkan semoga kinerja BPDPKS yang sudah bagus ini lebih ditingkatkan lagi, bagaimana bisa mengawal petani kelapa sawit terutama ya, karena petani-petani kecil ini memang butuh sentuhan-sentuhan program-program yang strategis supaya petani-petani ini lebih bergairah tentang melaksanakan perkebunan kelapa sawit ini. Terutama di sini perlu kita sampaikan juga termasuk program PSR ya, itu memang harus genjot. Karena apa? Tanaman-tanaman sudah tua ini eksplasma yang kami aspekbir itu memang sudah tua. Jadi perlu digenjot bagaimana diadakan sosialisasi sawit baik dan tadi untuk industri ini bisa dikembangkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih untuk masukannya. Semoga betul-betul bisa didengar dan dilaksanakan sehingga tadi ya industri kelapa sawit bisa terus maju dan menopang perekonomian Indonesia. Terima kasih Bapak Setiono selaku Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat atau Aspekbir. Baik, demikian perbincangan kami di program Wakil Rakyat Bicara Sawit kali ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.